Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah Majid dengan NIM 15281103723. Saya berasal dari program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan salah satu keterampilan yang digunakan dalam proses konseling, yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ini merupakan keterampilan yang digunakan untuk menggali informasi dan permasalahan yang dialami oleh konseli. Jadi keterampilan bertanya ini sangat penting dan dalam menunjang proses konseling itu sendiri. Nah, ada dua jenis pertanyaan dalam konseling, yaitu pertanyaan terbuka dengan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka itu sendiri merupakan jenis pertanyaan yang konselor tanyakan kepada konseli, di mana jenis pertanyaannya itu kita sebagai konselor memberikan keleluasaan kepada konseli untuk menceritakan apa yang mereka rasakan. Contohnya, apa yang membawa kamu datang untuk berkonsultasi hari ini? Bisa kamu ceritakan? Nah, itu merupakan salah satu pertanyaan terbuka yang memberikan kebebasan kepada konseli untuk menceritakan apa yang mereka rasakan. Sedangkan pertanyaan tertutup merupakan pertanyaan yang diajukan oleh konselor kepada konseli, di mana ketika konselor ini ingin mengetahui jawaban yang lebih spesifik, ingin mengetahui dan memastikan suatu jawaban dari konselornya, di mana jawabannya itu sangat jelas. Contohnya, apakah hari ini kamu marah? Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai keterampilan bertanya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa simak video selanjutnya. Bisa kamu ceritakan apa alasan kamu datang untuk berkonsultasi ini? Sebenarnya kan punya kepanan. Kan itu nggak jalan berbunyi soalnya. Cuma nggak lebih mengatakan mas. Terus rencananya 2 bulan lagi itu kesempatan hari akan berlangsung. Tapi ternyata pasangan saya itu justru dia yang saya, ternyata dia selingkuh dan dia sebenarnya sama saya sendiri. Kalau kamu sudah menemukan perasaan yang berbeda dengan program sebelumnya, jadi sih dipanggil gila. Ya, itu enggak benar-benar maksud sebelumnya. Iya. Kita udah di depan mata ya. Kenapa sih harus selingkuh? Karena kita harus sama setia. Saling maafkan. Saling itu kita menjalin hubungan dengan jadi pasangan juga kalau hubungan yang lebih teman saya ternyata mengandung anak saya. Berarti dia dengan pasangan itu sudah lama. Dari aku kalau dia selingkuh itu orang sendiri aku lebih kenal apa ini. Saya ketemu sama suami saya. Ternyata yang dia sempat berhubungan
pacar sama saya jauh ini pas cek akan menjadi saya. Jadi kalau kita dengan kalian kalau sudah selesai di sini, ya saya rasa saya bisa. Kalau saya kecewa, saya sedih, saya marah, saya bisa membiarkan itu tanpa sosok ayahnya. Saya sanggup kalau harus melanjutkan hubungan ini. Pada saat itu sekarang bagaimana? Marah, sedih, kecewa, sedih. Justru orang-orang terdekat saya, orang yang saya sayangi, yang jadi luka terbesar dari diri saya. Saya tahu perasaan yang berbeda. Bagaimana kemudian mau kita mengalami Allah sama-sama sendiri dan justru dengan sahabat Allah sendiri yang sudah mengalami dan alatnya dia sudah menunjuk. Jadi dalam sini kamu sudah ada orang yang masing-masing melakukan bersama. Saya kira itu bohong, tapi saya itu nggak bisa lagi melanjutkan hubungan kami. Oke, jadi kamu kesini ingin melupakan masa malam. Saya cukup dengan apa yang kamu sampaikan. Sekarang saya ingin ketika kamu mengetahui pasangan kamu ini sudah jadi sahabat kamu, bagaimana reaksi kamu terhadap orang yang sudah meminta maaf? Saya marah, saya malu, dan ya pasangan saya sih minta maaf. Menjelaskan saya tentang hal ini, ya, kalau saya justru adalah penjahat buat mereka. Sebelum selama melakukan ini, kalian menjaga diri. Apakah kalian ada permasalahan yang ini pasangan kamu kedua atau berbeda? Tidak pernah terpikir. Ya, masalah kecil ya. Saya rasa sih itu nggak perlu dijadikan apa tadi selingkuh. Ya, jadi cuma bilang pokoknya ini bilang sampai dia selingkuh sama saya. Jadi kita harus memilih kalau ini kami lakukan pasangan lawan dan kalau ini belajar untuk mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Langkah kamu selanjutnya setelah ini sudah memikirkan, kamu sudah membicarakan ini dengan orang tua kamu. Memutuskan untuk mengikuti ini beberapa bulan kami misalnya orang tua saya menyatakan adalah saya tidak ke perpustakaan paling atau menjawab sementara sampai kamu sudah ada di hal yang belajar menggunakan masing-masing kamu dan bila kamu belajar untuk mengembangkan
dan rencana kami ingin meninggalkan kota ini. Saya ingin memastikan apakah masalah ekonomi ini sudah tidak akan menimpa. Jadi mereka setelah ini apakah dia akan melakukan pendengaran? Kalau saya tahu kamu sekarang memiliki kecewa dengan mereka, kamu bisa menciptakan sebuah dari apa yang ada di pikiran kamu dan apa yang kemudian kamu takut tersebar di luar. Karena perayaan yang kamu lakukan sendiri akan menjadi perasaan apa yang paling dominasi dalam masa tersebut. Tapi kamu sudah apa yang kamu lakukan melakukan perasaan kamu? Apa yang kamu lakukan dari sini? Di sini kamu tidak perlu merasa sendiri dan untuk mengurangi diri kamu pertama. Sebaiknya kamu mencari hal dan kamu sekali untuk tidak stuck di perasaan ini, menjaga hubungan dan selalu mengetahui dan berhati kepada karena adanya orang ketiga kenal dari sendiri. Saya tahu perasaan jiwa apa yang kamu rasakan dan saya bisa merasakannya. Setelah sesuatu yang kamu bilang itu, kamu bisa melakukan kesini. Kamu ingin kalau kita itu ada rencananya berapa bulan? Sudah bisa menghadapi ini semua. Itulah tadi video singkat mengenai keterampilan bertanya dalam konseling. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.